Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, rekan-rekan. Jelas-jelas, Jelas, Mas. Pak. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya untuk kita mengawalinya dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya mohon maaf ya untuk pertemuan kali ini kita lakukan secara daring. Nah, karena saya ada kegiatan, setelah ini juga saya harus melanjutkan untuk ada jadwal medical check up soalnya. Jadi singkat saja. Nah, sebentar saya share screen-nya dulu. Sudah terlihat untuk share screen saya. Ya, Pak. Nah, oke. Nah, oke eh, untuk mata pelajaran pengelasan untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan materi pengelasan yang kemarin ya. Di mana kemarin kita tuh mempelajari tentang eh, peralatan keselamatan atau K3-nya, di mana hal tersebut adalah suatu hal yang paling penting. Lalu untuk hari ini kira-kira ada yang tahu nanti kita mau mempelajari apa? Hal terpenting kedua dalam proses pengelasan. Mungkin ada yang sudah mempelajari dan tahu nanti apa yang perlu dipersiapkan seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih singkatnya ya. Nah, ini ada yang sudah familiar dengan gambar yang saya tampilkan. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, coba Ya. didefinisikan, Mas. Ini gambar apa ya kira-kira? Gambar fluida, Pak. Gambar apa coba? Fluida. Oh, bukan, Mas. Bukan. Coba ada yang lagi? Yang lain? Elektroda, Pak. Oh ya, Udah, Pak. Sasan, elektroda. Pak. Udah. Ya, betul. Elektroda atau bahan tambah gitu ya. Nah, oke. Ini di sini elektroda itu dari gambar ini itu definisinya macamnya banyak. Mulai dari ukurannya, warnanya, lalu yang paling umum itu ada di pengkodeannya, di mana hal tersebut nanti menunjukkan spesifikasi, fungsi, dan eh, penggunaannya seperti itu ya, untuk kebutuhannya gimana. Nah, sebagai contoh di sini ada yang berwarna merah, warna putih, warna hijau, lalu ada kodenya 16, 10, 11, 13, grade A, grade B, grade 1, dan sebagainya seperti itu. Nah, oke, jadi di dalam elektroda itu setidaknya ada beberapa bagian yang bisa diamati ya, terutama dalam pemilihan dan klasifikasinya, di mana eh, yang disebut dengan diameter itu adalah eh, biasanya itu untuk diameter inti, tapi diameter flux itu nanti eh, menyesuaikan dengan tebal dari material seperti itu. Jadi terkadang beberapa jenis flux itu lebih tebal untuk diameter inti yang sama. Jadi diameter intinya dianggaplah di 2,6, tapi nanti diameter fluxnya untuk jenis low carbon hidrogen atau uh, high carbon atau nanti dengan clay itu nanti ketebalannya beda-beda seperti itu. Tapi yang jelas untuk diameter inti itu pada dasarnya sama. Nah, di sini dijelaskan kalau ini bagian bawah ini menggambarkan diameter inti, lalu bagian atas itu diameter flux. Oh ya, flux itu sendiri itu adalah selaput pelindung ya. Jadi selaput pelindung dari bahan tambah sekaligus ketika nanti proses pengelasan itu nanti melindungi cairan dari oksidasi logam yang disebabkan oleh oksigen yang ada di atmosfer seperti itu. Lalu untuk di sini juga flux pelapis itu tidak sepenuhnya sampai ke ujung kawat, di mana ada sisa di ujung kawat inti itu biasanya 2 sampai 3 cm. Umumnya 3 cm. Itu nanti fungsinya untuk pencekaman menggunakan stang las ya, stang holdernya.
karena proses pengelasan SMAW itu konsepnya kan apa ya, konslet nih lah. Jadi mengkonsletkan secara sengaja kutub positif dan negatif dari arus listrik yang nantinya adanya perpindahan elektron yang dibarengi dengan perpindahan material dari bahan tambah yaitu elektroda tersebut. Nah, seperti itu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, ini untuk inti pembukanya ya estimasinya sekitar 3 sentian ya seperti itu. Nanti menyesuaikan dari jenis elektrodanya juga. Nah, lalu ini yang saya bilang tadi di bagian elektrodanya itu secara penggambaran sederhananya ketika nanti proses pengelasan SMAW itu akan terjadi yang namanya pencairan sebagian benda kerja itu yang bawah ini yang kotak ini, lalu dan pencairan keseluruhan bahan tambah yaitu elektrodanya. Nah, di situ sudah dijelaskan kalau di elektroda itu nanti tenaganya dari listrik bisa AC ataupun DC, bisa EP maupun EN seperti itu. Nah, untuk tenaga listrik atau polaritas nanti di pertemuan berikutnya nanti dijelaskan lebih lanjut lagi. Intinya elektroda tersebut harus dihubungkan dengan kutub positif atau negatif yang melalui stang penjepit seperti itu. Karena nanti metodenya disebut. Lalu ketika proses penyelasan nanti ada busur listrik tersebut akan terjadi pencairan logam yang bercampur antara bahan tambah dan benda kerja, di mana hal tersebut juga dibarengi dengan proses pencairan dari flux pembungkus yang nanti berubah menjadi selumbung gas, di mana fungsi tersebut ya saya bilang tadi untuk melindungi oksidasi cairan logam dari efek dari oksigen ya seperti itu yang nantinya bisa berpengaruh dari kualitas pengelasan dan kecacatan. Nah, setelah itu di sebelah kiri ini dijelaskan kalau ada warna hitam dan guratan atau biasanya disebutnya itu sisik ya kalau teman-teman dari welder Indonesia Timur itu biasanya punya sisik. Itu nanti ada karakternya yang kalau Indonesia Timur itu biasanya cenderung dia lebih suka yang halus, jadi guratannya halus. Kalau welder area barat tuh lebih suka yang bersisi kasar seperti itu. Jadi memang sengaja ditimbulkan sisi. Tapi tidak masalah itu, yang penting standarisasi pengelasannya masih didapat. Itu hanya ke feel dan passion dari setiap weldernya aja seperti itu ya. Nah, itu di bawah sisi ini setelah pengelasan itu tidak langsung muncul, tapi nanti akan terlindungi oleh terak atau slug ya. Jadi dari pencairan flux tadi yang menghasilkan gas ketika pencairan logam nanti akan mengeras menjadi terak atau slug. Wujudnya sama seperti flux awal, tapi slug tersebut nanti lebih padat daripada flux pembungkus ketika belum dicairkan seperti itu. Nah, nantinya terak ini ketika sudah dingin itu harus dibersihkan secara menyeluruh dan merata dan benar-benar bersih, karena hal tersebut akan menjadi sebuah kecacatan pengelasan jika pembersihannya tidak maksimal seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu perihal pembagian atau gambaran dari proses pengelasan dari elektroda ke benda kerjanya seperti itu. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, di elektroda tadi, ya kalau ingat di gambar ini itu kan ada angka ya, ada angka dan huruf, terus ada juga warna. Nah, di fungsi dari angka dan huruf itu nanti adalah pengkodean dari elektroda, di mana klasifikasi elektroda itu menentukan kualitas dari elektroda dan kegunaan fungsi, terutama untuk kekuatan tarik dan juga posisi pengelasan seperti itu. Serta nanti hal tersebut juga berguna untuk penyesuaian dengan WBS ya,
Eh, gambaran utamanya WPS itu welding preparation. Jadi seperti job sheet tapi untuk pengelasan, di mana di situ sudah ditentukan standar pengelasan yang sudah dihitung oleh welding engineer, terutama untuk daya tarik kekuatan untuk konstruksi biasanya seperti itu. Jadi harus mengikuti WPS yang sudah disiapkan seperti itu, biar pengelasan dan standar yang didapat itu sesuai. Nah, di sini ada pengkodean, itu ada E. E itu menunjukkan elektroda, jenis elektroda yang digunakan dalam pengelasan las busur manual SMAW seperti itu. Atau kalau dalam standar Amerika, AWS-nya itu MMA ya, manual metal arc seperti itu. Nah, di sini ada kurung pertama itu XX. Biasanya kalau di sini itu ada angka 70, 60. Nah, itu menunjukkan di sini kekuatan tarik minimum dalam PSI. Jadi nilai tariknya itu nanti dikalikan 1000 ya. Jadi misalnya 60 60 berarti kekuatan tariknya 60.000 PSI seperti itu. 70 dan seperti itu. Tapi dalam mata pelajaran ini nanti kita cuma pakai di 60 dan 70 seperti itu. Lalu di X kedua itu nanti untuk posisi pengelasannya, di mana posisi pengelasan 1 itu untuk semua posisi, 2 itu flat dan horizontal, dan 3 itu hanya flat. Nah, mungkin di sini rekan-rekan sudah ada yang pernah melakukan pengelasan, jadi tahu kira-kira bedanya flat dan horizontal itu apa ya, Mas? Seperti itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira yang membedakan antara flat dan horizontal itu di mana seperti itu. Monggo yang bisa. Nah, di sini saya ambil contoh aja di E7016 ya, atau ini aja E7018 aja yang bawah itu ya, yang berwarna putih kecil. Nah, jadi untuk posisi pengelasan kode 1, jadi kita asumsikan E7018 tadi. 70 itu menunjukkan kekuatan tariknya 70 PSI, 70.000 PSI. Biasanya untuk baja karbon rendah. Lalu untuk posisi pengelasannya itu karena dia 17, berarti angka 1 yang ditunjuk itu nanti mengacu pada semua posisi. Nah, jadi yang dimaksud dengan flat dan horizontal itu mengacu pada pengelasan downhand atau pengelasan yang dilakukan di bawah tangan ya. Jadi posisinya bendanya rata, badan kita di atas seperti itu. Kalau flat itu posisinya bendanya sejajar dengan kita atau di atas kita. Nah, contoh horizontal itu 1G pengelasannya, terus 1F seperti itu. Yang pengelasannya posisinya kayak kita nulis di kertas seperti itu. Kalau flat itu biasanya yang 3G, terus 3F seperti itu, yang posisinya sejajar dengan kita, atau bahkan mungkin 4G atau 4F maksudnya, yang overhand seperti itu. Nah, karena ini dia tadi kodenya 1, jadi elektroda tersebut bisa dipakai untuk semua posisi, mau itu downhand ataupun flat hand atau bahkan overhead. Jadi posisi gantung, berdiri sejajar, dan bawah itu bisa. Nah, lalu untuk kode terakhir itu tipe pembungkus atau fluxnya tadi yang di sini ya. Jadi flux pembungkus itu yang nanti untuk selubung gas ketika nanti dilakukan pengelasan. Di mana untuk kode 1, untuk kode 0 itu selulosa. Jadi kalau semisal E7010 itu nanti kadar kandungannya banyak mengandung selulosa. Di mana selulosa itu gas pelindung yang lebih halus ya. Jadi penggunaan material khusus biasanya seperti itu. Jadi walaupun karena pada umumnya kalau di masyarakat itu kita jarang menemukan jenis elektroda selulus murni ya, seperti yang kode 0. Biasanya itu
kita adanya itu low hidrogen karena material kita ya banyak menggunakan baja karbon. Tapi beberapa juga di pengelasan khusus itu juga ada. Ya meskipun sekarang lebih banyak digantikan dengan jenis pengelasan lain seperti itu. Nah, lalu ada yang kedua di mana ada titanium atau titania tinggi untuk material titanium, lalu low hidrogen plus potasium itu nanti biasanya digunakan untuk pengelasan di luar ruangan. Jadi dengan ruangan terbuka tanpa adanya ruang isolasi, karena biasanya pengelasan yang menuntut presisi dan maksudnya pengelasan piping bertekanan itu harus terkontrol, jadi jenis material tidak terganggu, harus membuat ruang isolasi seperti itu. Lalu yang paling umum itu low hidrogen dan serbuk besi. Itu biasanya paling umum digunakan untuk pengelasan konstruksi dan juga reparasi seperti itu. Karena itu memang materialnya cukup banyak digunakan di masyarakat. Nah, lalu di sini ada pengkodean yang saya bilang tadi. Kalau untuk PSI-nya ini aja minimum tense untuk E60 itu tadi kode kekuatan tariknya sampai ke 120, cuman kalau di pasaran saya kira ada di E90 ya paling tinggi. 120 itu ada, tapi kalau untuk standar Indonesia sepertinya belum dipakai karena belum sesuai dengan material yang dibutuhkan, kecuali ada material khusus pengerjaannya seperti itu. Dan di sini ada untuk pengkodean dari jenis elektrodanya tadi, sekaligus di sini juga ada nanti welding current itu polaritasnya ya. Nanti ada yang DC+, ada AC, DC min. Nah, itu nanti menyesuaikan dengan kegunaan dan posisi pengelasannya. Nah, sebagai contoh di sini ada yang kode 8 di EXXX8 itu ada polaritasnya bisa AC atau DC+, gitu. Dengan jenis arts itu nyalanya itu medium, penetrasinya juga medium, terus coating slag-nya itu hidrogen dan iron powder, terus persentase dari bubuk besinya itu 25-40%. Jadi nanti untuk pengelasan itu cenderung lebih cepat kering ya. Jadi jenis cairannya nanti bakal lebih cepat kering, sehingga kalau di posisi siflit dia itu tidak sempat terjadi penetesan. Jadi enggak, istilahnya kalau dalam pengelasan itu ada cacat kantong susu ya, jadi dia itu turun gitu. Nah, kira-kira sementara untuk materi elektrodnya sampai di sini dulu. Nah, karena waktunya sudah mepet juga. Jadi mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelumnya, buat rekan-rekan yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang ingin dijelaskan atau kurang jelas, boleh disampaikan dulu. Sudah jelas, Pak. Oke. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari tentang K3-nya, lalu kita mempelajari tentang elektrodanya. Besok kita tinggal pertemuan berikutnya nanti kita tinggal mempelajari tentang jenis pengelasan dan polaritasnya, lalu posisi pengelasan, nanti sedikit kita mengulas tentang job sheet, lalu kita bisa lakukan praktikum secara langsung di bengkel seperti itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk presensi tadi hadir semua ya, atau kalau enggak nanti bisa dikontak ke WA saya yang izin atau dan sebagainya yang belum bisa hadir. Terima kasih untuk kesempatannya sudah mau dan bisa bergabung pada pertemuan kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani hidup. Terima kasih. Kalau begitu mungkin bisa bersiap untuk minggu depan mulai mencari informasi lagi ya untuk pengelasan. Oke, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.